dengan membeli lebih banyak, Pak. Gitu. Karena kondisi kita pegang uang harusnya bisa beli tapi menahan diri untuk nggak beli itu, Pak. Itu lebih berat ya, Pak? Itu lebih parah, Pak. Gatal aslinya. Gatal ya. Aduh, gatal. Betul. Tapi bukankah kita harus kayak misalnya Nabi Yusuf waktu oleh Allah dikasih ini gitu ya, 7 tahun itu nanti ada krisis, 7 tahun itu ada. Berarti artinya tetap saving juga, apalagi sedang krisis kayak gini kan Pak, kita butuh tadi dana cadangan 1000 kali dari neraca kalau Toyota gitu. Tapi itu apakah itu berarti masuk menumpuk harta? Sedangkan konsep Bapak tadi kan memang justru dipergerakan cash flow-nya gitu. Sedangkan kalau kita berikan semuanya ke cash flow, gimana kalau macet semua nih? Karena bisnisnya yang sedang tidak ya tadi mendung ya gitu. Akhirnya ini jalan, ini mandek. Akhirnya uang yang harusnya kita jagain karena untuk pertumbuhan ke depan malah jadi terbengkalai. Nah itu yang ingin ada ini. Di Islam ini kaya dengan contoh, karena banyak sahabat tabiin yang memiliki sifat yang berbeda-beda. Uwais Al-Qarni itu salah satu tabiin terbaik. Umar Ali diminta untuk minta doa sama beliau. Salah satu bagian bab yang diceritakan sampai kepada kita tentang sejarah Uwais ini adalah beliau ini kan orang yang memang benar-benar menjaga dari mubaziritas. Pakaian cuma satu karena dia nggak ingin itu menjadi mubazir yang bisa dihisab. Iya kan? Makan juga bagian dari, biasanya beliau ngambil dari yang sudah dibuang orang, karena itu mubazir, daripada itu ya sudah halal semua. Dan itu pun dibagi dua. Dan itu pun kan dibagi dua. Artinya yang dijaga itu mubazir. Jangan sampai ada hisab yang berikutnya. Itu poinnya ya. Karena kalau intinya sebetulnya kalau di dalam pemahaman saya yang terkait ini, intinya itu persis dari petunjuk dari Al-Ghazali yang menceritakan soal mubazir itu adalah memang kita ya sudah berhentilah daripada hak kita. Selesai saja dari situ, jangan terlalu banyak-banyak. Kalau berlebihan terhadap hak kita, ya kita pasti akan menjadi penimbun. Banyak sekali hal yang akan Bapak punyai tapi nggak berguna. Nggak berguna. Tapi terus disimpan. Iya kan? Iya. Dan itu kalau di dalam Quran namanya itu apa namanya, semut. Bukan lebah kan? Semut itu kan punya sifat dia bagus untuk berkonsolidit, cari sesuatu, tapi ditimbun semua itu. Iya betul. Khawatir dengan hari besok ya. Nah, ini kan kembali lagi ya. Kalau saya bagi dua, Pak. Makanya urusan pribadi saya. Urusan yang namanya harta hak orang lain saya urusi di perusahaan saya. Jadi kalau urusan perusahaan saya untuk mengurusi seluruhnya termasuk pesantren dan segala macam, ini saya sudah mengaitkan pada diri saya nggak akan ambil. Ya kayak Baitul Mal itu Pak, saya ngurus ini. Jadi lebih anteng saya. Jadi dipisah ya Pak? Bisa. Bapak digaji tadi? Gaji Pak, persis Umar Pak. Persis Muhammad Sholat ya. Jadi cukup 1 bulan kita berapa? Maka konsumsi itu aja. Yang sisanya digerakin tadi. Gerakin terus seluruhnya. Tapi kepemilikan masih kita. Kepemilikan perusahaan dan saya gampang banget share saham sama orang kan. Karena bagi saya butuh yang namanya konsolidasi. Daripada saya bayar mahal lebih baik bayar saham kan. Lebih murah. Karena orang apa ya namanya, penyakitnya dari rata-rata yang saya temui dari UMKM itu adalah nggak mau untuk berbagi delegasi, nggak percayaan sama orang karena dia nggak intinya kan dia nggak ingin mendelegasikan sesuatunya. Delegasi ada konsekuensinya, bagi hasil kah, kemudian menambah tambahan gaji kah dan sebagainya.
Padahal kontekstual kita ini itu bisa hidup dari dunia ini, itu kan ditransaksi kan Pak. Betul. Jadi kalau kita ini keep yang namanya transaksi uang itu, sehingga mbak merubah menjadi transaksi, itu kita dolim kan. Jadi kan seluruhnya ini harus tertransaksikan supaya ada roda ekonomi. Betul. Makanya jangan terlalu banyak lah kita ini menimbun. Makanya kalau saya clear dengan keluarga itu supaya nanti di akhirat ya juga hisabnya gampang gitu maksud saya. Ini kan perkara cuma menggenggam, karena konsepnya kan begini kan di Islam itu sebetulnya. Konsep pertama bahwa seluruh harta yang kita miliki di dunia ini milik Allah. Kita hanya memiliki hak untuk mengelola. Nah pengelolaan kan kita khalifah. Khalifah itu kan tukang nganter terhadap makhluk yang kita antarkan sesuai perannya kan. Kan khalifah begitu kan. Dia mengantarkan, misalnya tua ini ya kita antarkan pada peran terbaiknya sebagai minum, bukan malah ini ini orang gitu. Artinya ini konsepsi dasarnya dari rezeki ini milik Allah yang kemudian kita ini hanya disuruh untuk mengelola. Jadi kalau ini rezeki milik Allah ya saya gunakan hanya sesukupnya untuk saya kan, kalau untuk saya. Yang lain berarti ya kan? Nah kalau saya ngelola kemudian saya bodoh nggak ngelihat yang namanya 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan model kayak apa, ini runtuh seketika gimana? Saya ini punya tanggung jawab untuk ngelola. Betul. Jadi bukan saya memiliki pikiran seperti ini untuk ngekeep kekayaan saya, nggak ada. Tapi karena ada urusannya saya harus menjagain yang namanya harta ini supaya orang-orang yang terlibat di dalam urusan ini seluruhnya bisa hidup. Jangan sampai mati gara-gara perilaku orang-orang yang nggak jelas di luarnya. Kan kita hampir keseluruhannya yang konsepsi awal tadi bahwa takdir di luar diri kita kan. Kita kan nggak bisa banyak mengendalikan di luar diri kita, ini problemnya. Kalau harta kita kelola ugal-ugalan ya kacau. Nah kebanyakan ugal-ugalannya rata-rata pada menimbun untuk diri sendiri. Itu menurut saya ugal-ugalan terbesar ketika terjadi kejatuhan di usaha atau pengusaha itu biasanya begitu. Yang saya dapati dari banyak kasus teman-teman saya. Dan saya bergaul juga kan dengan teman-teman pengusaha. Berarti Pak, apakah harus dengan kita mengikrarkan bahwa ini diwakafkan untuk umat atau nggak perlu sebenarnya? Kalau saya, karena nanti di akhirnya lebih ke misalnya waris. Apakah ini akan diwariskan setelah kita meninggal itu untuk umat atau untuk anak? Itu kan tetap ya kalau dalam Islam semua harta pasti ada pemiliknya, betul ya gitu, nggak ada yang ini gitu. Kalau Bapak membaca buku yang ditulis Umar, nah sayangnya memang buku ini belum selesai ya. Iya kan, belum selesai ya. Itu nanti Bapak akan ngerti bahwa sebetulnya saya nggak mewarisi apa-apa sama Umar pada akhirnya, kecuali istilahnya ilmu dan amal soleh itu saja. Harta nggak ada satu. Kenapa? Saya punya 23 aturan keluarga Pak. 23 aturan keluarga. Belum ada di bukunya Pak. Oh belum. Masa simbar semuanya dong. Eksklusif. Yang nomor 4 itu. Udah yang nomor 4 langsung. Iya nomor 4. Ada banyak poinnya itu. Salah satunya misalnya kalau masalah ya kita bersepakat untuk tidak bersepakat sampai kesepakatan itu terjadi. Agak susah ya. Kita tidak bersepakat untuk tidak bersepakat sampai kesepakatan itu terjadi. Maksudnya gini, kadang kan kita punya perbedaan pendapat. Agak loading Pak. Iya, agak loading. Saya gini, saya sama istri ya. Terus kemudian sama anak. Kita punya uang yang akan kita keluarkan atau kita punya project bareng misalnya. Kemudian kita belum bersepakat, ya diamkan dulu sampai kita bersepakat. Tapi nggak boleh lari dari
kesepakatan. Karena kebanyakan kita lepas begitu aja. Hmm. Sampai nanti masing-masing orang ngerti apa masing-masing yang dimaksud. Karena kan ada juga anak saya kan loading kan kadang-kadang Pak, kadang belum Ya. dia kan belum sesuai ukuran Iya. dari kepala kita. Nah itu untuk menaungi anak-anak yang masih bertumbuh akal. Termasuk ketika sama istri kan sama kan, kadang-kadang kan pertumbuhan intelektualnya belum sama juga. Iya, betul. Jadi sama, makanya kita nggak pernah lari dari masalah, tapi ini pending dulu, tapi besok ada pencatatan. Nah kalau yang nomor 4 itu masing-masing anggota keluarga harus memiliki bisnis atau maisah sendiri. Wah. Dan harus saling bantu-membantu untuk menumbuhkannya. Jadi anak saya punya maisah sendiri, istri saya punya maisah sendiri, saya punya maisah sendiri. Tinggal saya punya 2 PR anak saya yang masih belum balik kan. Betul. Itu poinnya. Kenapa saya harus membuat itu clear di anak-anak? Jadi harta ini mau dikelola siapapun nanti, anak saya sudah dia punya proyek sendiri kok. Karena harta itu segampang itu hilangnya. Betul, Itu betul. pilih Allah kok. Kalau tanpa kesiapan kita untuk mengelolanya hilang, betul. Anak. Ya syukur-syukur anak. Tapi kan Umar sudah mulai salibatan. Di investnya setiap bulan ada laporan pertanggungjawabannya. Gitu. Sekarang dia lagi kursus mendalami di luar pondok laporan keuangan, financial literasi. Karena banyak dari kita sebenarnya laporan keuangan itu bagus Pak. Kita kadang lupa untuk laporan. Tapi kalau bisa neracanya itu ditambahkan yang versi Islamnya, ada zakatnya, ada ini. Tinggal ditambah itu aja. Soalnya kadang-kadang kita masuk di bulan Ramadan nggak mau tutup buku Pak, lupa itu. Harus ada rumah zakat yang ngasih tahu dulu ya Pak ya. Reminder ya. Nah, kalau saya malah deg-degan nanti Pak. Mau gitu. Bener. Tapi kan kalau Bapak misalnya Bapak nggak berusaha untuk tidak kena zakat, tapi kan perusahaan mah. Kena dong. Iya. Makanya kena dan diberikan ya sewajarnya. Terus yang kedua, tapi lebih banyak di sedekah sama di infak dan seterusnya. Iya. Karena itu yang paling wakaf, terutama itu paling gede itu sebetulnya. Ada 2,5% doang Iya, Pak. betul. Jadi kalau mau ngelola harusnya ya yang wakaf itu. Iya. Nah, di dalam sejarah Islam banyak kan aslinya khalifahan atau apa itu urusannya lebih banyak ke wakaf daripada zakat. Tuh kan makin semangat tuh wakaf. Iya, makanya itu. Aneh ke ini apa? Ke lihat ini pasar manakohnya Ustadz Budi Asyari ketika menjelaskan bagaimana Rasulullah membangun pasar pertamanya itu mengalahkan pasar Yahudi terbesar Bani Koiluko itu. Di situ langsung wah, ini harus jadi contoh berarti kan. Harus kita ciptakan pasar manakoh milenial hari ini gitu. Jadi ya sekarang bergerak itulah konsep dari pasar manakoh. Jadi bersatu di hulu, bersatu di hilir. Jadi ketika pendanaannya bersama-sama, salesnya juga bersama-sama. Jadi clear semua kan, enak jadinya. Bergerak jadi judulnya gitu. Kan bekerja sama dan sama-sama bekerja gitu. Bukan bekerja sama yang satu diem gitu. Yang satu jadi investor doang, ngeliatin aja mana hasilnya. Nggak seru. Jadi bekerja sama itu ya sama-sama kerja semuanya, wajib. Nggak ada yang diem. Makanya permasalahannya hulu dan hilir. Jadi kalau kita kuat di hilir, hulunya bermasalah, nggak akan beres. Kita kuat di hulu, hilirnya bermasalah, nggak akan beres. Maka bergerak bersama-sama. Luar biasa. Berjamaah. Ya mudah-mudahan bisa. Itu kan tadi kan kita doa ke sini itu memang pengen ada something big di depan gitu Pak, yang bisa digarap mewujudkan konsep wakaf berjamaah ini gitu. Tapi tidak diakui oleh personal gitu. Ini
wakaf saya loh. Oh enggak, udah ngomongin tentang muslimin, ini wakafnya kita. Jadi nggak ada lagi saya lagi dapat pujian kan gitu. Wah hebat antum, pengen ngilangin itu, pengen ngilangin bendera. Karena kalau terus-terusan lagi tentang komunitas, bendera, sampai kapanpun kita jadi buih di lautan. Sampai kapanpun. Makanya harus mau dimulai dari yang circle terkecil, tapi itu punya visi misi yang berjamaahnya dulu. Udah melebur, tapi berjalan, bergerak. Jadi saya bikin dari yang modalnya nggak terlalu besar, resikonya nggak terlalu besar, tapi di jalaninnya ada mesinnya, ada powernya. Maka sampai tujuan pasti. Biarin orang ngelihat motor bebek kan. Motor bebek orang pasti mau kemana? Ke Jogja pakai motor. Oh ya, hati-hati sampai di jalan ya. Selamat sampai di jalan. Sampai tujuan kan gitu. Nah, pas ketika nanti udah jadi Lamborghini, kita upgrade. Orang pasti pengen nebeng kan. Dengan sendirinya. Kan, aneh ikutlah. Jebret langsung. Nah, jadi nggak usah minta, tapi kita kasih contoh, nanti orang turun sendiri. Kalau kita proposal di depan, aduh, Rasulullah nggak ada sejarahnya gitu kan. Bangun pasar Manakoh itu, lalu kumpulin dulu para sahabat, lalu nih baca proposalnya. Kan nggak ada, langsung action, tapi kecil aja. Yang mau, yang tulus, silakan, nggak usah peduli pengakuan, tapi Rasulullah mengakui gitu. Bahkan ketika nempelin batu Hajar Aswad saja di Ka'bah kan itu, Rasulullah sebagai Al-Amin belum jadi nabi kan. Saking dahsyatnya pemimpin, makanya harus begitu. Tadi merasa berperan semuanya, tidak ada yang paling, tidak ada yang merasa, tapi leadernya, sunatullahnya memang Rasul yang menjadi pemimpinnya, semua ikhlas gitu. Ya udah. Kalau tiba-tiba nanti Kang Furqon yang naik, kita apakah cemburu gitu? Kan memang nanti tujuannya kita kan ketemunya di surga bareng-bareng gitu. Jadi Bilal tidak cemburu sama Utsman. Punya cara sendiri nanti ketemu. Ngapain orang juga nanti ketemu di surga kok. Utsman punya harta yang banyak, Bilal cuman adzan sama syukrul wudu aja. Udah beres, tapi dua-duanya yang dijamin sahabat 10 masuk surga kan, udah beres di situ. Jadi nanti yang dikenal yang punya uangnya siapa, kita bagian dari puzzle-nya, Nah itu yang kita pengen harus dan segera kita ikhtiarkan tuh Pak. Mudah-mudahan ke depan ada bergerak. Insyaallah. Bergerak. Berarti Pak Adi harus main ke Bandung. Iya. Berarti kalau nanti langsung dimasakin sama ustadznya di sana. Biar spesial kan? Biar spesial ya. Berkah santrinya ngaji, ustadznya masakin, kita diem ngedengerin ustadz masak sambil tausiah gitu kan. Kan kalau diem di atas meja biasa kan gitu kan. Ini sambil masak burger kan, hadis ini bunyinya ini. Nah itu makanannya jadi, kita bareng-bareng itu makanannya enak ya. Dan dibikin sama yang brand barunya. Jadi ada 2 Pak. Jadi brand ini ngajak berjamaahnya, bergerak dan gorengan. Gorengan itu bahasa Sunda. Gorengan, gorereongan. Rereongan bahasa Sunda itu ayo bersama-sama, ayo berjamaah. Jadi harus ada bergerak berjamaah. Gorengan itu kan makanan wajib, mengalahkan sunnah kurma ya. Jadi aneh bilang, itu gorengan jadi harus jadi brand dan itu modalnya murah Pak. Iya. Pak Adi satu hari sedekah 1 karung terigu. Terigu ya. Pak Adi 1 terigu aja itu bisa jadi berapa ratus pieces gorengan. Dan itu posisinya jadi wakaf. Bangun masjid gerobak gorengan. Gorengan banyak di mana-mana. Tapi gorengan yang bangun masjid cuma kita. Jadi kalau kita bikin produk, kita mikir apa diferensiasinya kan di produk. Tapi kalau di program udah jelas diferensiasinya. Gorengan produknya sama, tapi programnya beda.
pasar muslim itu besar sekali. Ya, karena kita tinggal di Negara muslim. Pak. Iya. Kalau di Filipina beda lagi Iya. Pak. Nggak mungkin saya bikin gorengan lagi kan. Iya. Jadi sih lebih ke arah situ. Iya. Jadi saya bilang, Kang, bisnis apa ya? Bisnis yang ada aja, tapi diwakafin, saya bilang gitu aja. betul. Karena itu jadi value. Betul. Jadi nggak harus produknya yang different, tapi programnya yang different. Orang nanti kebangun trustnya jadi something, saya bilang. Jadi keangkat kan, keangkat. Wayurbi sodako. Jadi ketika mempelajari wakaf, satu titik itu ketemu di dua simpul yang mengalahkan racun ribawi. Yang pertama halalnya jual beli, lalu kemudian wayurbi sodako. Ketemu di satu titik. Bisnis yang disedekahkan, bisnis yang ada sedekahnya itu wakaf. Maka yang kecil, orang Allah yang menjanjikan nyubur kan, pasti udah aja yang receh tapi bakal nyubur kok. Kalau ada beberapa titik, kira-kira seperti apa Pak? Iya. Banyak nih Banyak. gorengan, sedekah 1 karung kok. Sayuran, siapa yang mau sedekah sayuran Pak? Kan bakwan ya, atau tahu atau gehu kan itu jadi simbol. Maka pasar Manako itu, sahabat-sahabat itu semua yang ada di pasar Banu Keloko mahal dijualnya, di pasar Manako itu di free-kan bahkan. Karena Konsepnya wakaf. Itu yang akan mengalahkan kapitalisme. Hanya itu. Ketika saya mempelajari, tidak ada sistem syariat tentang harta yang lebih mensejahterakan, yang lebih dahsyat dari wakaf. Maka ketika pelajari itu, aduh, ini udah beres. Saya bilang saya cukup penyajian pizzanya, maka ke depan saya bangun brand yang diwakafkan aja semua, sebanyak-banyaknya. Mie ayam wakafin. Kan mie ayam banyak, tapi mie ayam yang bangun masjid ya nanti mie ayam kita gitu. Jadi apapun semuanya nanti diwakafin. Jadi lebih jadi powerful gitu, karena banyak nanti. Betul. Jadi orang-orang berjajan daripada di situ, mending di sini udah enak, terus bangun masjid lagi. Nanti kebikin tuh apa mindsetnya orang. Kalau sekarang masih dianggap motor bebek Pak, masih dianggap motor bebek. Saya bilang kalau semua besar sama. makanya ketika sudah jadi Lamborghini makan, Kang pengen nyobain lah, naik lah, dibonceng kayak gimana sih naik Lamborghini, lama-lama nanti gitu. Minimal minta dipatok. Bang ngaku ya. Jadi pagi-pagi bangun tidur itu betapa mudahnya gitu sebetulnya kalau kita mau berbisnis dengan pola yang ini gitu. Orang kan mikir apa nih, kita mau bikin apa nih gitu, diferensiasi terus yang dipikirin, produk terus ya. Tapi padahal tinggal diarahin ke situ aja. Lalu lakukanlah hulu dan hilir tadi, semua dimodalin, semuanya jadi sales. Semua saling posting kan, ketika bersamaan 100 orang posting burger Pak, masa satu orang nggak ada yang closing Pak? Pasti kan ada yang closing kan, dari 100 orang yang ngeposting doang, burger dong, pasti ada yang beli satu, pasti ada yang closing, nggak mungkin nggak ada yang closing. Cuman masalahnya tadi, cuman posting hongkologe susah. Berat aslinya. Karena itu ujian tadi, seperti buih di lautan itulah yang menjadi PR besar kita. Kalau itu udah bisa dikikis, bisa dilawan, ayo berat, semuanya berjalan ke situ semua. Hapus itu, bakal jadi kebangkitan dari yang sederhana, enggak yang dari berat-berat, yang sederhana, kerjain yang sederhana tapi berjamaah. Maka tunggu nanti keajaibannya sebagaimana pasar Manako mengusir Ya udah. Luar biasa. Ini sudah berapa banyak Pak? 4 cabang. 4 cabang bergerak, mau 5 di Kuningan, di Majalengka, Medan, Tarakan, itu udah ngontek semua. Aneh masih angkat tangan. Kenapa? Ngegarapinnya masih sendirian Pak. Itu mastermind itu. Hulu dan hilir ini yang pentingnya dulu. Jadi kalau saya sudah banyak dibantu di hulunya, misalkan distribusi, kan produksinya di Cimahi, untuk distribusi ke Makassar gimana? Ternyata ada pengusaha ekspedisi, Kang free untuk kirim ke sana, free. Oh itu udah jadi clear juga masalah kan. Gimana ngejual 15.000 di sana? Sedangkan ongkos kirim ke sananya berapa? Ternyata ada pengusaha yang ekspedisi, Kang, buat ini wakaf ya. Udah, saya gratiskan.
Jadi nyampe di sana tetap harga 15.000. Oh Yahudi mikir kan, loh ini kok bisa 15.000? Iya, sedekahin ke sananya. Udah biarin sedekah. Nyampe di sana itu biayanya bukan biaya beban, tapi biaya sedekah. All about sedekah. Jadi tidak ada pengeluaran. Maka hapus neraca di buku bisnisnya, pemasukan sedekah, bukan pemasukan dan pengeluaran. Jadi semua biaya apapun itu bilangnya sedekah. Kalau pengeluaran beban, aduh. Ya kalau sedekah kan ngegaji Gojek, ngirim ke aneh kan, ngirim ke dari Bandung ke Ciwidey, Pak. Nggak ditulis sama aneh di situ pengeluaran. Sedekah ke tukang Gojek 70.000 hari ini. Bergerak sudah sedekah ke tukang Gojek. Hari ini tukang Gojek punya rezeki 70.000. Jadi ringan. Di surat Muhammad sebelum surat Al-Fat, kita itu kaum yang diajak untuk menginfakkan sebagian harta di jalan Allah. Kalau kita kikir itu bukan Allah yang butuh sebetulnya. Kalau mau dihilangkan, digantikan sama kaum yang tidak akan lagi kikir seperti kalian, itu bisa banget. Lalu dapatlah Al-Fat, kemenangan. Nah itu tadi yang saya, ya Rob, sederhana ini sebetulnya. Kalau kita mau apa? Lagi-lagi PR besarnya berjamaah. Itu aja PR besar. Kalau ini udah digarap, udah beres, Pak. Sederhana banget. Kita nggak usah meeting capek, lakukan sederhana tapi bareng-bareng. Clear, beres, aman. Jadi gitu. Yang harus kita segerakan. Boleh Pak, saya ikut bagiannya. Tuh kan. Bukan ngajuin proposal apa ini, Pak. Cuma bercerita, Insya Allah kalau menginformasikan. program baik. Karena teman program aneh, baik kenapa nggak bisa? karena teman yang packaging kan, packaging terus rotinya udah ngasih harga yang nggak masuk akal. Bahkan yang packaging mah zero. Ini buat wakaf kan, free. Nanti kalau pesanannya udah 10.000 piece gimana? Doain mudah-mudahan istiqomah. Maka ketika berwakaf itu nilainya 300 rupiah, tapi kalau kuantitinya besar, maka bersiap-siap keluar sedekahnya besar. Tapi kalau kita sedekah 3 juta, terlihatnya besar, padahal kecil. Karena kita cuma 1 kali doang sedekah kecil. Besar kan 3 juta, tapi besok nggak ada lagi 3 juta. Tapi kalau 300, saya berwakaf 300 di perusahaan wakaf bisnis ini. Nanti kalau udah 1 juta pesanannya dikali 300 rupiah, berarti dia harus siap-siap ke depan itu sedekahnya 300 perak dikali 1 juta. Itu bedanya wakaf. Jadi bukan momentum. Kalau sedekah terlihat besar padahal kecil. Tapi kalau wakaf terlihat kecil padahal besar. Benar. Karena kali lipat. Berarti kayak kita mewakafkan bisnis kita kan? Iya. Setiap dapat hasil Iya. terus kalau dikumpulin kan lebih 1.000 gede. rupiah aja dari produk aneh lah. Ketika laku 1.000 ya kali 1.000 kecil. Tapi kalau lakunya 100.000 tak kumaha tah. Lebar karena Ipo Right. Lebar. Ipo Satansa waktu bikin buku 7 Keajaiban Rizki. Saya sedekahkan, saya wakafkan semua. Lalu rumah zakat ngasih laporannya kan, ngasih catatan cetaknya ternyata gede. Pas lihat angka mah, aduh padahal dulu kalau 50% aja juga udah gede. Lagi-lagi kalau disebut harta mah, nah semua langsung goyang. Aduh, sayang. Dunia ya. Nah itu tadi, makanya peperangan terbesar, saya dikasih tahu sama, peperangan terbesar itu adalah melawan diri kita sendiri. Makanya sekarang aneh, udah mobil Kijang dibagusin, kasihin. Sekarang ini wakaf itu jadi apa ya? Jadi di bangun tidur itu bukan pengen A B itu tadi kata Pak Adi, tapi saya pengen bergerak semua tadi gitu. Rumah belum ada, Pak. Masih pengusaha kontraktor saya. Kontrak kemana-mana. Kontrak di mana-mana. Insya Allah bisa. Jadi alhamdulillah sama teman-teman dan subhanallahnya kita punya 3. Pertama sahabat. Rasulullah kan tentu ada sahabat. Iya. Kedua keluarga, ya keluarga dulu. Pertama keluarga diyakini dulu. Sahabat diyakini,
pasukan diyakini. Jadi 3 simpel ini. Kalau kita keluarga ngalangin, bahkan 8 penghalang jihad, bapak-bapakmu, istri-istrimu, anak-anakmu, keluargamu, saudaramu, harta yang kau usahakan, perdagangan yang kau takuti kerugiannya, dan rumah yang kau cintai. 5 diantaranya itu ada di simpul keluarga. Nanti dulu atuh belum punya rumah, ngapain diwakafin? Coba kalau gitu gimana? Maka saya yakin ini Bu, wakaf boleh nggak? Gimana sih wakaf? Dijelasin. Ajak liburan dulu Pak. Sama aneh diajak liburan dulu ke villa. Ngejelasinnya di villa tuh. Ajak bakar-bakar dulu barbecue. Sambil ngejelasinnya digituin. Biar fresh. Biar fresh. Biar Jadi kan nggak tegang. ngomong iya teh jadi kayak yang kepaksa gitu. Karena udah diajak main duluan. Terus ajak pasukan. Pasukan yang ada di usaha utama saya diajak. Saya sedekah uangnya. Kamu semua sedekah tenaganya. Itkon, kasih yang terbaik, bukan bagian orang lain. Ini wakaf, kerjain dengan benar. Sungguh-sungguh, jangan kasih yang biasa asal. Ini harus terbaik karena ini buat siapa? Pasukan digituin. Maka sekarang ada orderan berapapun siap. Padahal buat orang lain. Lalu pasukan teman, sahabat, semuanya diundang lagi ke villa. Kasih edukasi lagi. Ayo bersatu di hulu dan di hilir. Bantu bergerak. Bukan punya saya. Karena nama komunitasnya Dunrat. Dunrat dunia akhirat. Saya ambil dari surat Ali Imran. Zuyunan suhbus syahwat ya. Jadi dunia dulu terus dikasih tahu akhirat. Lalu dikasih tahu dapetin dunia dan akhirat itu apa kan gitu. Ada 8 prinsip. Alladzina yaquluna inna amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Amanah, faghfir lana, banyak-banyak istighfar. Halal haram itu banyak dikesampingkan hari ini kan. Kalau kita nggak pelajarin halal haram, semua yang dapat uang nggak usah dipikirin halal haram, itu bahaya sekali. Terus dulu jadi karyawan, sholatnya gimana? Kalau udah punya duit beda nggak nanti soalnya kalau waktu lapar sama waktu kenyang itu beda sholatnya. Itu di situ saya belajar ya, benar juga. Lalu tadi jaga dari api neraka. Bisnis ini harus terjaga, nggak bisa main-main. Biarin kecil tapi selamat. Makanya saya tadi nggak pakai traffic payment yang sekarang hadir. Saya nggak pakai GoFood, saya nggak pakai Gojek, saya nggak pakai ngiklan di AdPad, saya nggak pakai apapun, natural, laku dan tidak laku kumangke cek saya. Saya sama tim ada janji Allah, saya bilang udah pakai itu. Lalu as-sabirina, bayang ini kalimat setelah